Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya bukan sambutan terlalu formal ya, kayak seperti pejabat aja. Ini ngobrol aja di antara kita. Kebetulan saya juga penggemar tulis-menulis, jadi saya kira ini saya pun nanti juga akan mengikuti materi yang disampaikan Mas Iqbal. Pada intinya, ya pertama tentu kita mengapresiasi ya kegiatan teman-teman agama writing ini, Mas Komo yang aktif menghubungi saya, kemudian panitia Mbak Dian, Mbak Rinalda, Mbak Intan, Mbak Ari, dan Mas Iqbal Setionugroho ya. Menarik karena topik terkait dengan eksistensi ini memang benar ya. Kalau kita perhatikan, ini kita kalau masuk ke dunia penulis dulu ya, belum konten kreasi ya. Menulis itu kalau kita perhatikan, banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul itu dimulai dari menulis. Internasional, tokoh nasional. Bahkan orang-orang menulis tersebut, kalau kita perhatikan banyak juga yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk bicara atau berkomunikasi secara lisan ya. Tetapi dengan tulis-tulisannya, kemudian pikirannya diketahui orang, kemudian dianggap dalam tanda petik pintar ya atau menguasai masalah, karena memang pada umumnya penulis memang menguasai karena dia harus banyak rajin baca, harus riset, harus banyak berdiskusi dan sebagainya, sehingga pikiran-pikiran dia itu ada isinya, bukan kosong. Dengan tulisan-tulisan dia yang banyak dan berkualitas, penulis ini sering kemudian diundang ke suatu seminar, dialog, diskusi, kemudian setelah diundang ya dia harus ngomong di publik. Setelah itu makin dikenal luas. Kemudian kita lihat banyak penulis yang mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal menjadi sukses. Memang bukan ukuran ya, misalnya mobilitas vertikal menjadi punya jabatan tertentu, tapi itu menunjukkan bahwa apresiasi kepada penulis itu memang di mana-mana bagus. Karena dengan menulis kan orang tahu ya pikiran-pikiran orang tersebut. Nah, memang kalau kita saat ini eranya berbeda. Kalau dulu kan menulis itu biar eksis sesuai tema ini kan harus kita kirim ke koran atau majalah. Nah, untuk mengirim ke koran atau majalah itu prosesnya luar biasa panjang. Menulis dengan perjuangan tertentu, kalau selesai puas kemudian dikirim, masih dikoreksi oleh redaktornya. Nanti ada keputusan setelah seminggu atau 2 minggu, keputusan dimuat apa tidak. Kalau tidak dimuat ya sudah, diperbaiki atau dikirim ke media lain. Tapi kalau dimuat menjadi kita puas dan tentu saja eksis tadi. Itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang konten kreasi konten itu jauh lebih luas dari sekedar menulis. Karena kalau menulis kan hanya teks tulisan, kemudian ya data tentu. Kalau menulis sekarang tanpa data itu, kalau Yakob Utama menyebutnya itu talking news saja, jadi ngomong aja. Sekarang ini harus peperangan dengan sesama penulis juga harus dengan data, bahkan grafik dan sebagainya. Kalau kreasi konten ini di era sekarang, di era teman-teman generasi muda setelah saya, generasi milenial dan seterusnya, karena konten yang di medsos saat ini kan bukan hanya tulisan, tapi juga gambar, foto, video, suara. Kalau data ya pasti ya. Jadi memang lebih luas, bukan hanya sekedar menulis. Dan kelebihan saat ini, makanya saya mengapresiasi program macam ini karena memang harus selalu update. Penulis zaman dulu mungkin ya tidak terlalu bisa mengikuti sekarang ya. Kalau sekarang, kalau mengkreasi konten itu semacam real time. Jadi dimulai dengan blog ya dulu ya, blog pribadi, kemudian sekarang ada FB, ada IG, ada Twitter dan lain-lain itu nggak usah mengirim ke redaktor koran atau majalah. Jadi real time itu kita butuh pengen ngomong apa, pikiran kita ngomong apa, kita punya data, punya gambar, langsung diupload aja, di-share. Itu kelebihannya itu. Jadi akan lebih banyak tumbuh para
para konten kreator atau penulis sekarang dibanding dulu. Dulu jumlah koran terbatas, majalah terbatas, berebut dengan orang lain bersaing untuk tampil menulis di media. Sekarang ini siapa aja kalau punya kuota yang cukup ya, punya akun ya udah jadi penulis atau kreator konten. Dan sekarang kreator konten kan kalau kita bicara eksistensi itu ada yang kaya raya ya. Tentu kita bukan soal kaya raya. Eksis itu macam-macam, bisa diketahui orang, dikenal orang, kemudian disapa orang atau dianggap orang yang punya pikiran bagus, di banyak orang yang banyak ide dan mau men-share, mendarmakan idenya kepada orang lain dan sebagainya. Nah, sekarang tuh secara real time bisa. Memang kemudian bersaing tadi karena pelaku ini banyak. Bersaing sehingga muncullah kayak orang ini Mas Iqbal Adijarono itu adalah orang yang muncul dari sekian persaingan kreator konten ya. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan dia kan digemari orang ya di semua platform ya. Karena ini saya lihat dia ini kalau penulis memang harus logis dulu. Jadi menguasai logika benar, berpikiran runtut dan sebagainya itu penulis. Tapi kayak macam Iqbal ini kan kadang-kadang justru merusak logika, mengganggu logika, membelokkan logika dan sebagainya. Itu menarik ketertarikan sendiri. Jadi memang teknik menarik orang itu bukan hanya kita berpikir logis, tapi juga aneh-aneh ya kan, aneh-aneh, kreatif, kemudian banyak ide. Yang pertama banyak ide. Nah, saya kira ini positif sekali kegiatan ini, makanya sangat saya support dan semakin sering tentu dengan topik yang beragam ya dan tidak berulang, tapi saling memperkaya tentu akan lebih baik. Kita suka, tentu saja sebagai pengurus agama ya, kita sangat senang dengan program ini dan sangat senang jika dari alumni ini tumbuh para penulis, para konten kreator, apalagi di masa pandemi ya, di mana pertemuan fisik itu sangat masih dihindari. Jadi pelatihan macam ini sangat gampang digunakan dan tulisan juga medsos ini kan memang kita ini berkelindan antara persoalan pandemi yang mungkin menyusahkan kita di satu sisi, tapi juga ada peluang-peluang macam gini, macam munculnya medsos yang luar biasa, munculnya konten kreator, kemudian komunikasi yang bisa lewat semacam ini. Ya mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat. Saya yakin ini karena Mas Adi Daryono itu kan juga dulu juga aktivis pers mahasiswa ya, kalau nggak salah pernah ngendon di B21 juga. Junior jauhnya Mas Hamid ya. Jadi hotel Prode. Jadi maksudnya memang menulis itu tidak boleh berhenti ya. Jadi pengalaman membutuhkan jam terbang karena di situ nanti bagaimana, terutama kalau koran ya, pengalaman kita dulu kalau ditolak itu kita baru introspeksi, oh kenapa, oh ternyata kurang update, oh ternyata datanya kurang, ternyata mengutip orang tanpa menyebut dan sebagainya. Kalau sekarang kan enggak itu, enggak. Tapi tetap harus kualitas itu nanti akan ditentukan oleh sejauh mana kita rajin. Kalau saya termasuk yang sekarang ini membuat catatan harian itu di Facebook, terutama catatan kerja ya. Jadi di situ kita nitip file, nitip foto, nitip suatu saat keluar dan sebagainya, dan suatu saat bisa kita panggil. Nah, kita rutin aja apapun yang kita pikirkan, apapun yang sesuai dengan kerjaan kita. Tentu yang membuat, kalau menurut pengalaman saya, yang membuat seseorang tulisannya menjadi bagus digemari dan konsisten itu adalah kejujuran. Jadi penulis itu kayak Mas Iqbal ini jujur dengan apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang nggak peduli orang lain mau ngomong apa kayak sama aku, kok pikirannya gini, dianggap agak sekuler atau apa, anak santri sekuler dan sebagainya. Itu memang yang penting jujur. Jujur ini ternyata nanti akan menumbuhkan konsistensi. Kalau orang tidak jujur dengan yang dia tulis, biasanya nulis lain lagi dan sebagainya. Tapi itu kan semua akan direkod di dalam big data ya. Suatu saat kalau kita nggak konsisten juga akan kelihatan. Dan saya lihat para penulis ini kunci suksesnya juga kejujuran. Selain konsistensi, kejujuran dan produktivitas. Jadi banyak membaca, banyak belajar data, dan tentu saja menuliskannya. Jadi apa aja, tumpahkan aja. Kalau menulis itu tumpahkan aja. Coba saya memang punya pengalaman yang menulis dicetak aja. Kalau Mas Iqbal ini kan di medsos sekarang ngetop ya, lagi ngetop. Nanti barangkali
teman-teman bisa tanya ini tentang kunci-kunci sukses dia seperti itu. Dan belajar konten kreasi ini memang tidak berhenti, nanti teknologi akan tumbuh, platform akan berkembang dan akan saling disambungkan, sinergikan. Demikian dari saya, semoga pelatihan ini atau acara ini bermanfaat dan kita mengharapkan tumbuhnya banyak para konten kreator, banyak penulis dari Kagama ini, dari komunitas Kagama Writing, saya kira ini perlu dihidupkan terus. Dan tentu saja kalau sudah menjadi penulis atau konten kreator ngetop, eksis ya, menjadi dihargai, dipandang orang, bahkan diajak ngapa-ngapain ya, biasanya langsung ada kerja-kerja yang besar yang bisa ditawarkan kepada teman-teman yang kreatif, produktif. Dan tentu saja setelah eksis, setelah ngetop ya buatlah keeksisan itu hal yang positif ya, positif baik untuk masyarakat, bangsa, negara. Jadi untuk mengajak ke hal yang positif, berpikir positif, bersikap positif, dan membangun dan berpikiran ke masa depan. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat berwebinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari teman-teman pengurus Kagama atas nama lewat saya. Tadi salam untuk semuanya. Semoga acara sukses dan terima kasih atas partisipasi panitia sekali lagi dengan acara ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.